Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan puja serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia serta rahmatnya dan inayahnya. Pada maghrib hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memperjumpakan kita di tempat yang paling mulia, yaitu rumah di antara rumah-rumah Allah, itu masjid. Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita di tempat yang paling Allah cintai. Ahabbul biqa'i indallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai dari muka buminya adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan agar hati kita senantiasa terpaut dengan rumah-rumahnya, agar hati kita terpaut dengan masjid Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan datangnya kita ke majelis ilmu Allah limpahkan kita keberkahan, rahmat serta taufiknya yang membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, sanallahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu Al-Kabiratul Khamisah wa Arba'un, masuk dosa besar yang ke-45, ya. Masuk ke dosa besar yang ke-45, yaitu An-Namam, atau diartikan adalah pengadu domba, ya. Ini penting kita bahas karena mungkin banyak di antara kita orang-orang yang kerjaannya memindah-mindahkan cerita. Berhati-hatilah, terkadang hari ini ada seseorang yang memindahkan cerita orang kepada kita, bisa jadi nantinya cerita kita dipindahkan. Dengan tujuan apa? Agar terjadinya permusuhan di antara kaum muslimin, agar terjadinya kebencian di antara kaum muslimin, sedangkan yang dituduhkan tidaklah benar, sedangkan yang difitnah tidaklah benar, ya. Sedang yang dibicarakan oleh mereka adalah sesuatu yang bohong dan dusta, kizib, yang mengakibatkan perpecahan di antara kaum muslimin. Wa'idzubillah. Maka dosa ini masuk di antara dosa yang besar dan masuk dalam urutan ke-45, ya. Di antaranya makna dahsyat dosa besar ini, ya. Dosa yang tidak bisa diremehkan, dan ternyata banyak kaum muslimin yang terjerembab di dalamnya, ya. Sedang Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wala tuti' kulla hallafin mahin, dan surah Al-Qalam, dan janganlah engkau patuhi setiap orang-orang yang suka halaf. Apa halaf ini? Halaf maknanya adalah suka mengumbar janji atau mengumbar sumpah, ya. Wala tuti' kulla hallafin mahin, ya. Dan jangan pula kalian mendekati atau bergaul kepada mereka-mereka yang suka menghina. Ya, jelas maknanya di sini, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Dan kemudian maknanya berikutnya adalah dan orang yang suka mencela
yang kian kemari menyebarkan fitnah. Ya. Jadi dua penggalan dalam ayat ini dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 11 mengisahkan kepada kita, mengabarkan kepada kita, ya. Ini Imam Az-Zahabi di ayat pertamanya membahas kitab Al-Domba ini, ya, dibahas pembahasan tentang Al-Domba ini dosa ke-45. Beliau mulai dengan ayat wala tuti kulla hallafin mahin, jangan engkau ya patuhi, ya, di antara makna lainnya jangan engkau bergaul dengan mereka-mereka yang suka bersumpah, ya. Kebiasaan orang Arab kan juga bersumpah, orang Arab itu wallahi ya. Ini jangan mudah untuk bersumpah, apalagi bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula kalian mau mematuhi atau bergaul dengan mereka-mereka yang suka menghina, lisannya penuh dengan hinaan, ya, lisannya basah dengan menghina orang, ya, bahkan mereka menghina kaum muslimin. Hamazim masya'im binamin, dan mereka sifatnya suka mencela, yang dimana di antara sifat mencela mereka suka binamim, suka menyebarkan fitnah agar terjadinya permusuhan di antara kaum muslimin. Wa iyyakum. Maka tadi sudah saya kasih warningnya, berhati-hatilah kepada insan, ya, kepada manusia yang sifat kerjaannya adalah suka, ya, mencari kesalahan kemudian disebarkan di kalangan kaum muslimin. Dan itu ada tipe manusia seperti itu, ya. Dia tidak merasa cukup dengan dirinya, ya. Padahal yang dalam dirinya lebih busuk lagi, tapi dia tidak ingat itu, ya. Dia lebih sibuk dengan urusan orang lain, dia cari kesalahan-kesalahan orang lain, ya, terlebih kaum muslimin, ya, atau dia punya tetangga yang mungkin Allah lebihkan dari sisi hartanya, dilebihkan dari sisi kenikmatannya, muncul hasad dengkinya, ya, muncul hasad dengkinya, merasa tidak rela adanya Allah berikan kelebihan kenikmatan bagi saudaranya, sehingga dia cari-cari, ya, apa yang bisa menjatuhkan orang tersebut, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman menegaskan tercelanya orang-orang yang suka mencari kesalahan. Jadi tujuannya agar memunculkan pertikaian di antara kaum muslimin, yang tujuannya nantinya adanya adu domba di antara kaum muslimin. Bukankah di pembahasan kemarin kita sudah melihat dosa besar bagi mereka yang memutus tali persaudaraan. Nah, ini biangnya, ya. Dia mulai dari untuk membenci orang lain agar terputus tali silaturahim, tersebar fitnah di antara mereka, saling bermusuhan, wa'idzubillah, bisa sampai ke peperangan, bahkan pembunuhan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, maka jauhilah di antara kalian dari kecurigaan atau berburuk sangka. Zaman sekarang masya Allah manusia lebih suka buruk sangka, ya. Manusia zaman sekarang lebih hebat. Bukankah dikatakan la yuhkam, tidaklah dalam kaidah fikih dikatakan tidak kita menghukum seorang kecuali apa yang kita lihat dari zahirnya. Tapi zaman sekarang masya Allah orang udah, ya, menghukum seseorang bukan dengan zahir lagi, tapi dengan apa? Dengan batinnya dalamnya. Dia tahu isi hati manusia. Masya Allah, lebih-lebih Tuhan ini, ya. Ini terjadi di antara kaum muslimin, ya. Sedangkan Allah sudah katakan dan ditujukan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah diri kalian dari berburuk sangka. Maka pentingnya kita untuk berhusnuzan kepada manusia, kepada kaum muslimin. Husnuzan sampai benar-benar nampak dengan jelas, ya, bahwasanya orang tersebut menampakkan keburukannya, kan begitu, ya. Jadi zaman sekarang enggak, zaman sekarang malah kebalikannya, lebih mengedepankan, memprioritaskan buruk sangka dulu, ya,
dan tidak menilai dari zahirnya, tapi menilai dari batinnya. Subhanallah, ya. Kalah-kalah malaikat, ya. Dia lihat batinnya, seakan-akan dia paling tahu, oh ini orang busuk, ini orang ini, ya. Dan disebarkan ke orang-orang, oh jangan dekat sama orang itu Masya Allah itu orang begini. Ya, dia rangkai kalimat yang sangat panjang, yang wallahi pada hari kiamat dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dia pindahkan dari ucapannya ke orang lain. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kata yang dia ucapkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat yang dituduhkan, yang difitnah olehnya akan datang untuk menuntut dia pada hari kiamat. Bukanlah ini perkara yang mudah. Ini bukan perkara yang ringan. Ini besar siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ba'dha dhanni ismun, dan Allah pertegas lagi bahwasanya ya berburuk sangka tadi ya termasuk dosa. Sehingga dimaknai oleh para mufassirun, orang yang banyak berburuk sangka jatuhnya pasti dalam para dosa. Karena bertentangan dengan apa yang diperintahkan untuk berhusnuzan kepada kaum muslimin, ya. Sampai nampak dengan jelas keburukan yang dia buat, dan dia buat dengan terang-terangan, baru kita boleh memvonis orang tersebut ABC. Ya. Tapi kalau kita belum jelas, maka jauhi buruk sangka. Kalau kita memang suka berburuk sangka pada kaum muslimin, maka yang ada ya hasilnya apa? Akan jatuh dalam perkara yang dosa. Kemudian wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari. Kalau ada orang berbuat kesalahan dengan jelas khair, kita katakan dia bersalah. Tapi jangan kau cari-cari kesalahan orang. Ya. Tapi ini bukan berarti kalau ada bos, ya, mungkin ada komandan, ya, itu hak dia untuk mencari kesalahan. Ya. Bukan mencari, maksudnya dia harus lihat bahwasanya anak buahnya semuanya baik-baik dalam keadaan yang baik. Ada tim khusus untuk mencari mata-matai mana nih. Itu urusan lain. Tapi kalau sama kaum muslimin kita bermuamalah, kita bertetangga, bersosial, maka Allah tegaskan wala tajassasu. Jangan kalian memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian menggunjing satu sama lain di antara kalian. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan Allah tegaskan, apakah kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai? Ya. Makan bangkai sapi nggak mau kita. Makan daging agak bau busuk nggak mau kita. Maka Nabi Allah katakan, mampu kau untuk makan bangkai saudaramu sendiri? Ya, wattaqullah, maka takutlah engkau kepada Allah. Nah, ini perkara semua jelas Allah jelaskan dari awal. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, sungguh Allah menerima taubat. Jadi Allah suka dengan orang bertaubat dari perbuatan hal yang demikian. Bukan malah membiarkan, malah melegalkan, ya, malah membenarkan perbuatannya. Ya, semua sudah Allah sebutkan dari di atas, dilarang untuk saling berburuk sangka, ya. Jangan suka untuk bersuudzon kepada kaum muslimin, ya. Jangan kau cari-cari kesalahan orang lain, ya. Cukupkan dirimu, ya. Diri kita ini banyak sekali yang perlu kita koreksi, yang perlu kita hisap, ya. Jangan gara-gara nambah urusan orang lain makin menambah beban kita yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ya. Hiduplah dengan tenang, ya, beribadah, beramal soleh, tingkatkan ketakwaan, selesaikan hafalan Qur'annya, selesaikan hataman Qur'annya, perbanyak lagi ilmu-ilmu hadisnya, hakadha, memperbanyak kualitas ibadahnya, ibadah-ibadah sunnahnya dikencangkan, tahajudnya, duanya, dan halas. Masih banyak kewajiban-kewajiban yang perlu kita kerjakan daripada kita sibuk diri kita mencari kesalahan orang-orang lain, ya. Apalagi masuk pembahasan ini nanti, ya, madu domba ini, Masya Allah, dosa besar ke-45 yang azabnya dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang mengerikannya, sebutkan satu riwayat, dikisahkan
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan ketika Nabi ini sedang Isra, ya, perjalanan Nabi dari Makkah ke Baitul Maqdis. Maka dikatakan lamma araja bi marartu biqaumin, ya, ketika Isra Mi'raj, maka Nabi mengisahkan, aku melewati satu kaum lahum azfaru min nuhas. Kaum tersebut punya kuku terbuat dari tembaga. Jadi Nabi ditampakkan oleh Allah SWT satu kaum nanti akan disiksa pada hari neraka nanti, yaitu mereka punya kuku yang kukunya terbuat dari tembaga. Yakhmashuna wujuhahum wa sudurahum. Dari kerjaan mereka, ya, karena kukunya tajam dari tembaga tadi, dia koyak wajahnya dan dia koyak dadanya, ya. Kalau sudah hancur, diulangi lagi kulit yang baru, dia koyak lagi terus, ya. Maka berkata, fakultu ya Jibril, aku tanya pada Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa mereka ini? Maka Jibril mengatakan, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Jibril mengatakan, dialah orang-orang yang dulu di dunia kerjaannya memakan daging saudaranya. Itu apa? Ghibah. Adapun adu domba adalah ghibah yang ditambah fitnah, ya, ditambah bumbu-bumbu agar ada permusuhan di antara kaum muslimin, perpecahan di antara kaum muslimin. Makanya dikatakan bahwasanya adu domba atau namam ini disebut sebagai ghibah plus, ya, ghibah yang dicampuri dalamnya, ya, menjelekkan, menghinakan, tuduhan, fitnah yang keji dan sebagainya. Maka disebutkan dalam riwayat ini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakan daging saudara, yang menggibah maksudnya. Wa yaqauna fi a'radihim, rawahu Abu Daud, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, ini di antara hadis yang menjelaskan tentang Nabi ditampakkan satu kaum yang kelak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diazab sebab dosa mereka yang suka menggibah, mengadu domba kaum muslimin, mereka sebarkan fitnah-fitnah, mereka mencari kesalahan-kesalahan kaum muslimin dan disebarkan. Bayangkan jika ada dua sahabat yang saling karib, ya, berteman. Kemudian datang orang entah dari antah berantah, kerjaannya mencari kabar-kabar yang tidak jelas. Kemudian dikatakan, tahu gak kamu temanmu fulan tadi, dia tuh begini A, B, C, disebutkan semuanya, wa iyazubillah. Sehingga dua sahabat ini menjadi iftaraqah, menjadi jauh, ya, saling bermusuhan. Dan nanti yang orang yang pertama ini buat, ya, kelompok baru untuk menyerang. Oh, itu orang jahat itu, ya, itu orang buruk sifatnya itu, ya. Padahal dia sendiri tidak pernah melihat bahwasanya perbuatan dia lebih buruk dari apa yang dituduhkan oleh saudaranya kepada saudaranya. Ini yang terjadi sekarang, wa iyadzubillah. Banyak orang-orang yang difitnah, ya. Bahkan orang-orang yang baik-baik, ya, yang kita lihat ini orang khair, ya, nggak pernah ganggu orang, ada saja, ya. Ente tahu nggak Ustaz? Itu masya Allah orang itu. Anak pernah lihat gini nih. Antum lihat sendiri, kata orang. Apa ini? Ya. Demi Allah itu semua akan ditanya oleh Allah SWT. Ditanya nanti. Orang tersebut yang dituduhkan, yang difitnahkan akan datang pada Allah SWT. Ya Rabb, aku ingin berjumpa dengan orang yang pernah melemparkan fitnah kepadaku. Dituntut pada hari kiamat, ya. Maka kita yang pernah tertuduh, ya, dituduh difitnah dengan ABC oleh orang-orang, ya, sudahlah, ya, sabarkan, tabahkan diri kita, buatkan diri kita tuntut nanti di pengadilan yang paling agung, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kita sudah cukupkan diri kita, ya, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Intinya orang kalau semakin, ya, Allah tambah kenikmatan, ya, akan banyak orang-orang yang syirik, ya, maksud syiriknya hasad dan dengki itu wajar, ya. Pasti ada orang seperti itu, dan mustahil hidup di dunia ini tidak ada musuh, dan mustahil kita buat suatu perbuatan tidak ada mengingkari, mustahil, pasti ada. Padahal perbuatan itu perbuatan yang baik, tetap ada yang benci, tetap ada yang memfitnah kita, ya, tetap ada yang bilang kita begini begitu, ya, berburuk sangka, pasti ada. Contohnya siapa? Nabi SAW. Kurang baik apa Muhammad?
ya. Dijuluki sebagai Al-Amin karena dia membawa risalah Nabi SAW, membawa dakwah tauhid yang suci, ya, mendakwahkan ya kebaikan-kebaikan. Apa yang terjadi? Dimusuhi, dituduh sebagai penyihir, ya, dibilang sebagai ahlul kalam misalnya, ya, dikatakan sebagai dukun dan sebagainya. Muhammad SAW dibilang penipu dan sebagainya. Akan demikian adalah hayat, ya. Begitulah kehidupan, ya. Dari segelintir manusia pasti ada manusia yang hasad kepada kita, pasti, tidak mungkin. Walaupun kita sudah berbuat yang baik, ya, berbuat yang masya Allah untuk kebaikan kaum muslimin, tetap saja akan ada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita kerjakan. Kenapa? Hasadnya sudah tertancap dalam hatinya. Kalau orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sifat buruknya akan terpendam oleh imannya. Maka disampaikan bahwasanya kalau ada orang yang bicaranya itu kerjaannya memfitnah, ya, menyebar-nyebarkan isu-isu yang tidak benar, ya, bersuudzon kepada kaum muslimin, bisa kita yakinkan ada yang salah dengan keimanannya. Ya. Kenapa Allah sampaikan tadi ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Artinya apa? Orang beriman tidak mungkin seperti sifat-sifat tadi, ya, suka mentajassus, suka menghina, menggunjing, mencari kesalahan-kesalahan. Seharusnya yang benar, kalau engkau melihat saudaramu berbuat kesalahan, kau datangi dia, sampaikan nasihat kepadanya, ya, datang kepadanya, ya akhi, ya, dengan cara yang mulia, dengan cara yang rahmat, dengan cara yang baik, mengedepankan kasih sayang. Hakadil haya. Itulah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yang dengannya para sahabat menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Mereka ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itulah para sahabat. Dan di antara bekal agar seorang itu berhasil amar ma'ruf nahi munkarnya dengan cara di antaranya lembut, ya, billati hiya ahsan, menyampaikan kebenarannya dengan cara yang baik. Mau siapapun itu berbuat kesalahan, datang omongin baik-baik, ya akhi, kita boleh duduk berdua, kita ngobrol, ya, antum ana lihat seperti ini, jangan ya akhi, diulang lagi, ayo sama-sama masuk surga sama anak, bertobat. Kurang indahnya apa daripada disebarkan, ente tahu nggak orang itu begini ABC, sampai pergi lagi ente sebarkan lagi. Manusia macam apa ini? Judulnya mau jogging pagi, ya, tapi masya Allah, ya, baru keluar rumah nampak rumah tetangga yang kebuka, datang, kamu tahu nggak jeng itu tangga ini? Judulnya mau dari pagi itu, ya, nanti baru langkah ketemu orang lain, kamu tahu nggak seperti ini? Ya, pergi lagi, orang yang tadinya nggak mau tahu jadi tahu. Itulah busuknya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga apa? Orang tadi yang nggak mau dengar apa-apa karena dicekali, ya, maksudnya dijejali dengan berita buruk tadi, ya. Sehingga orang benci juga kepada orang tadi yang dia pun nggak tahu dengan kebenarannya. Orang yang bertetangga baik-baik, datang orang yang jelas ini buat fitnah dan sebagainya, itu terjadi, ya. Itu banyak di antara kaum muslimin. Bahkan yang sudah ngaji pun sama begitu. Ya, mungkin skema yang paling sering misalnya, ya, tadinya mereka berkelompok, ya, dalam satu komunitas kah, ya, satu kelompok misalnya, kemudian satu dia keluar, ya ini mulai ini membuat fitnah, jangan masuk kelompok itu, jangan masuk ke lembaga itu dan sebagainya, ya. Itu saya diginiin macam apa ini, ya. Qulil haqqi wala murran, katakan yang hak walaupun itu pahit. Sudahlah, jangan capekkan diri kita, ya, dengan hal yang sia-sia, bahkan perbuatan yang dosa. Cukupkanlah diri kita untuk capek dalam perkara yang lebih jelas, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayatnya, kita bacakan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga. Ya, bayangkan ini, jelas sekali, tidak akan masuk surga. Maksudnya apa? Dia pasti akan masuk surga, walaupun nanti kalau dia beriman, ya dia akan masuk surga Allah. Tapi kalau orang yang
adu domba, dipastikan dia akan merasakan pedihnya jahanam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, terkhusus untuk akhwat, misalnya perempuan, misalnya gini, tersering ini. Ya. Judulnya mau beli kebutuhan di pasar, mau beli sayur. Ya. Ketemu sama ibu-ibu lainnya, mulai itu. Oh, kamu tahu nggak Jong ini? Tahu nggak Jong? Oh, masya Allah. Ya. Kabarnya ada di Sintang sana. Infonya sudah sampai ke Pontianak. Udah dahsyat, masya Allah. Ya. Orang Jakarta yang buat ini, orang Pontianak sibuk. Ngapain nanti ngurusin anak artis? Ya, sekarang ini rame ngurusin anak artis, ngapain? Ya. Masih banyak yang harus ente pikir ini, ketimbang ngurus orang lain. Ya. Maka itu jelas perintah Allah SWT. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu ini loh. Belum tentu dirimu itu selamat. Ya. Maka jangan tambah-tambah beban. Ya. Maka beban ini yang sering terjadi. Ya, orang suka mengadu domba. Bahkan yang lebih dahsyatnya ini hadis disebutkan Nabi SAW bahwasanya disebutkan Nabi SAW pernah melewati sebuah makom, ya, atau melewati sebuah madfan itu adalah kuburan. Nabi pernah melewati suatu kuburan yang di situ ada 2 kuburan, ya. Maka disebutkan innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dikisahkan bahwasanya orang ini, kata Nabi SAW, yang dalam kubur ini, 2 orang ini, ya, ini bukan bertanda Nabi ini tahu yang gaib, enggak, tapi Nabi ditampakkan, Nabi dikasih wahyu oleh Allah untuk mengetahui yang gaib. Sedikit yang Nabi tahu itu, ya. Tapi Nabi diberi Allah wahyu untuk tahu tentang apa yang terjadi di dalam kubur 2 orang ini. Maka dikatakan innahuma yu'adzabani, sungguh 2 orang ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dia tidak diazab karena dosa yang besar, enggak. Dosa yang mungkin dianggap ringan oleh manusia. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Ini orang yang pertama ini diazab oleh Allah karena sebabnya mereka suka mengadu domba. Yamshi bin namimah, kerjaannya apa? Kerjaannya suka ngadu domba orang. Ada kata namshi di situ, yamshi, berjalan. Maksudnya apa tadi? Ketemu orang, berjalan ketemu orang, nyebarkan fitnah. Berjumpa orang, kumpul, nyebarkan fitnah. Hakada. Ini terjadi di antara kaum muslimin. Maka saya harapkanlah yang sudah kajian lama, kaful lisan, cukupkan lisan kita nih, jangan mudah untuk ngomongin orang itu loh. Ya. Jaga lisan kita. Asal saya sampaikan, hati-hati pada orang yang suka ngomongin orang depan kita. Ya. Kalau orang tersebut sudah sering memindahkan kisah orang kepada kita, bisa jadi nanti ente yang dipindah kisah ente ke orang lain, bisa jadi. Maka wanti-wanti kalau orang seperti itu, tinggalkan sudah. Ya, anak sudah belajar dari sekarang, ya. Dari awal lah, hitungan dari kita belajar dulu. Para guru-guru kita selalu sampaikan, ente kalau ketemu sama jemaah kah, atau sama ikhwan kah, atau siapalah itu, pekerjaannya Ustaz, atau tahu nggak Ustaz, ada jamaah, stop, tinggalkan orang ini, ngapain dipakai orang seperti ini. Nah, kita ada urusan sama orang itu. Sudah katakan di antara fikihnya adalah la yuhkam. Tidak kita memberikan satu hukum, ya, menghukumi seorang kecuali dengan apa yang kita lihat secara dohirnya. Kalau kita melihat dia melakukan keburukan, mainkan amar ma'ruf nahi mungkarnya, agar yang benar. Ini yang benar, seperti itu caranya. Ya. Bukan dia sebar-sebarkan aib saudaranya. Ya. Maka 2 orang ini ternyata yang pertama diazab, ya, gara-gara suka an-namimah, ya. Suka apa? Mengadu domba. Wa amma akhar fakana la yastathiru min baulihi. Adapun yang kedua yang diazab adalah orang tersebut tidak menutup aurat atau tidak membuat penghalang ketika ia sedang buang air kecil. Sebagian riwayat dia tidak bersih ketika cebok untuk buang air kecil. Dua-duanya perkara dianggap manusia suatu dosa yang ringan, padahal bagi Allah adalah
dosa yang besar dan dapat dijanjikan oleh Allah mendapatkan azab di hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, maka dari hadis-hadis yang kita baca ini, baru berapa hadis saja semua sudah mengerikan ya. Allah azab mereka dengan azab yang perih di neraka jahanam sebab lisan yang mereka buat. Nah, sehingga mulai sekarang cobalah kita mulai screening ya. Kalau ada teman, ada ikhwan ya yang memang lisannya ini kerjaannya suka untuk menggunjing, memfitnah, ngomongin orang lain, sudah tinggalkan ya. Jangan habiskan umur kita, jangan habiskan waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang binasa tadi. Jangan biarkan telinga kita ini tersentuh ya, mendengarkan ucapan-ucapan hina tadi ya, menggunjing, menghina, merendahkan, naruh domba. Tutup telinga ini ya. Anak mulai belajar bahwasanya kita kalau demikian lebih tenang hidup ini ya. Ngapain antum mau tahu tentang urusan orang lain? Selamatkan diri kita ya. Banyak orang salah tangkap dengan masalah ini. Jangan urusan orang lain berarti kita nggak boleh amar. Ya betul ya, tapi hanya menghukumi kecuali yang sudah zahir ya. Anak berbeda dari dulu ya. Kalau ada orang tahu nggak ente tuh teman ente, kamu dengar sampai ada yang lihat sendiri, benar ternyata, sudah datangi, sampaikan, ente kenapa begini, nasihati ya. Alhamdulillah kalau dia bertaubat kan hakat. Itulah yang benar ya caranya. Bukan tahu buruk, nggak dikasih nasihat, ya malah disubarin ya. Yang ada orang tersebut makin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tajidu min syirarin nas dzal wajhaini. Hati-hatilah kalian, bahwasanya kalian akan diperjumpakan dengan jenis manusia yang paling buruk adalah mereka orang yang berdzul wajhain, punya dua muka. Ini kalau dalam perusahaan yang dipakai orang seperti ini ya. Ular ini nggak usah tinggalkan sudah ya. Anak itu nggak bisa diajak kerjasama, orang yang bermuamalah tinggalkan sudah. Ngapain punya dua muka ini ya. Ular ini jahat orang seperti ini. Nabi sampaikan, ya tajidu min syirarin nas, kau akan jumpa dengan orang paling buruk. Nabi katakan, syirarin nas, syirarin buruk. Kau akan jumpa dengan orang yang paling buruk nantinya. Ya, bagaimana sifatnya? Dzul wajhain, punya dua muka. Manis ke depan itu ngomongnya, masya Allah manis sekali ya. Diatur lisan ucapannya, indah sekali lisannya, manis. Tapi di belakang ente masya Allah dimaki-maki, ente rendah-rendahkan olehnya. Itu Nabi sampaikan sebagai syirarin nas, manusia yang paling buruk. Huwallazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin wa bilafdin tajidu syirarin nas dzal wajhaini ya. Bagaimana sifat mereka? Yaitu orang yang mendatangi suatu kaum dengan satu wajah dan mendatangi kaum yang lain dengan wajah yang lain. Sudah, kalau ketemu orang seperti ini cut sudah. Jangan antum bermuamalah seperti ini. Masya Allah ya. Rusak antum kalau ketemu orang seperti ini. Tinggalkan, selamatkan diri antum. Ya, nasihati. Anak orang ceplas-ceplos. Kalau ada orang seperti itu, anda tahu di depan anak ngomong seperti ini, di belakang, langsung katanya. Itu nggak taubat, itu ada bukan hadis ini, ya. Celaka, itu tahu itu celaka. Ya. Ente ini punya sifat yang Nabi benci nih sifat ini. Ya. Anda sampaikan hadis yang kirim, ente mau kayak gini loh, tobat sudah. Ya. Kalau ente mau baik, anda tetap teman sama ente. Tapi kalau nggak berubah sifat seperti ini, jauhkan, tinggal sudah. Anak begitu orang. Ya, kalau ketemu orang seperti ini, tinggalkan. Ya. Di depan ngomongnya A, di ngomong B, di ngomong C. Ya, nggak jelas ya. Maka dikatakan tajidu min syirarin nas dzal wajhaini huwa alladhi ya'ti haula bi wajhin wa haula bi wajhin. Ya, sifat mereka adalah punya dua wajah. Ya. Ketemu kaum ini ngomongnya manis, nanti kaum ini berubah lagi. Ya. Maka dalam sebuah riwayat lain tajidu
syiraran nasi dzul wajhain. Dalam sebuah konteks yang lain dikatakan engkau akan berjumpa ya seburuk-buruknya manusia yang bermuka dua ya. Kemudian juga dalam hadis dikatakan la yuballighuni ahadun an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimun sadri ya. Maka jangan ada seorang pun yang menceritakan tentang sahabatku ya sedikit pun, karena aku ingin keluar menemui mereka dengan membawa hati yang bersih. Jadi itulah yang membuat orang itu ya ukhuwah Islamiyah itu besar ya gitu. Ana pribadi kalau ada orang ngomongin kejelekan si fulan, ana nggak terima. Ya sudah, coba. Dan ana tetap bermuamalah dengan orang yang dituduhkan tadi sampai ana yang lihat langsung. Ya, hakata. Jangan termakan sama omongan orang ya. Itu sifat yang paling buruk itu, masya Allah. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, maka penting bagi kita untuk menjaga diri kita ini dari sesuatu yang mencelakai kita. Nah, maka saya sudah sampaikan terkadang yang celaka tadi bisa muncul dari lisan kita. Ya. Bisa jadi perbuatan yang mungkar yang kelak akan diazab oleh Allah itu dari lisan-lisan kita. Makanya sudah ya jaga lisan ini. Jangan biarkan lisan ini berucap tanpa komando, berucap tanpa ilmu. Maka bentengi diri kita dengan ilmu. Orang kalau punya ilmu ya, kalau orang sudah punya ilmu, maka dia akan dibentengi dirinya dari perbuatan yang buruk tadi. Maka di antara doa yang Nabi sering panjatkan apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tampakkan aku yang hak. Itu doa yang dahsyat itu. Ya, ditampakkan pada sesuatu yang hak. Bukan dalam agama, kan dalam bermuamalah pun demikian. Ada doa dari dulu sampai sekarang adalah bagaimana berjumpa dengan teman-teman yang baik. Ya. Doa dari dulu sampai kalau bekerja suatu tempat ketemu sama orang yang baik. Apa yang baik? Lisannya baik. Ya. Tapi kalau ada orang nyinyir, kerjanya nyinyir, menghina, ya ghibah sana sini, keras. Ya. Kalau antumnya kekuasaan ya singkirkan ini, kat orang gini ngapain pelihara. Bina, kalau nggak bisa binasakan. Nah itu dalilnya. Ya. Bina dulu, ya atau bina orang ini, ya. Kalau nggak bisa binasakan sudah kelas. Nah itu dalam ilmu manajemen pendidikan pun demikian. Ya, kita ikut ketemu sama konsultan pendidikan, hakaza. Ya. Apalagi kalau anak pribadi dalam dunia pendidikan, kita untuk memilih guru, ya. Kalau sampai salah engkau pilih guru, maka engkau berkhianat untuk umat. Anak selektif sekali masalah itu. Ya, cari guru-guru yang benar. Ya. Bagaimana kelak dia akan mengajarkan murid-murid kita, kan gitu. Ya. Maka yang pertama itu dibina. Kok tidak bisa binasakan selesai. Ya. Maka saya sering juga sampaikan, ya, bahwasanya orang-orang yang demikian, ya, yang menguji demikian, mungkin dia belum tuntas, ya, belum tuntas untuk berdamai dengan dirinya. Ternyata subhanallah, saya pernah ikut satu seminar tentang ilmu fitrah, psikologi. Terakhir saya sampaikan. Terkadang ada orang-orang ini yang dia suka muji dirinya sendiri. Ini saya sampaikan ya ilmu, insyaallah. Ada orang terkadang antum lihat orang ini muji dia terus. Aku ini loh yang dulu ini semua nih jasa saya ini macam-macam. Ketemu orang seperti itu ya. Itu kalau dalam ilmu fitrah dia tidak tuntas karena haus akan pujian dari orang tuanya. Perhatikan. Jadi kalau anak, ya anak lihat dari psikologi seorang anak. Ya. Kalau ada anak yang selalu aku loh Ustaz yang bisa semua ini saya, bisa jadi ide anak ya haus terhadap pujian. Orang tua jangan pelit untuk puji anaknya, Anda sampaikan. Ya. Dengan puji yang terukur. Oh masya Allah anakku pinter, tidak masalah. Ya.
kasih dia pujian. Ya. Dengan pujian yang terukur, jangan berlebihan. Kalau berlebihan malah banyak penyakit lagi. Nggak mau disalahin. Itu ada istilahnya. Ya. Nggak mau merasa disalahkan dirinya. Kenapa? Dulu kalau jatuh, ya, yang disalahin siapa? Temboknya. Oh, temboknya nakal. Ya. Jadi dari sejak kecil nggak pernah merasa salah. Itu ada dalam ilmu tarbiyah itu, masya Allah, dahsyatnya ilmu tarbiyah itu. Saya mempelajari dari anak-anak kita. Tapi kalau ada anak yang hasad, ya, bisa jadi dia karena kurang kasih sayang dari orang tuanya. Benar, ya. Atau yang dia lihat orang tuanya pun hasad, ya. Lihat orang tuanya pun suka membanding-bandingkan orang lain, misalnya depan anaknya, ya. Muncul ya sifat yang demikian. Jadi watak itu memang betul tabiat manusia, tapi ada tabiat yang bisa dirubah. Ada tabiat yang memang muncul, ya, memang dia adalah fitrahnya, memang tumbuh seperti itu. Tapi ada yang tabiat yang muncul karena apa? Karena sesuatu yang sering diulang. Ya. Maka perhatikan itu anak-anak kita, lihat, ya, kemana arahnya. Ya. Jangan sampai dia haus pujian. Ya. Kalau orang haus pujian, ya puji saja. Saya ada orang yang selalu itu, oh saya masya Allah ketemu dia, oh, masya Allah antum nih paling hebat lah, masya Allah. Ya, kasih, oh senang banget ya itu. Ada sumringah dia langsung. Mungkin dari kecilnya kurang pujian. Kalau ada orang yang suka hasad dan dengki, bisa jadi apa? Kecilnya sering terkekang, ya. Tidak bisa untuk mengekspresikan, ya. Atau tidak ditanamkan padanya apa? Sifat bersyukur. Ya. Jadinya apa? Ketika ada orang yang lebih hebat darinya, harus mulai, ya. Kalau bahasa Melayu, manas tak belawan, tahu ya? Manas dari lawan dengan kemampuan itu tidak mampu, ya, sehingga dia buatlah propaganda, fitnah dan sebagainya. Wah, itu penyakit, ya. Dari kecil diobati yang seperti itu, ya. Anak pribadi ketemu anak-anak demikian, ya. Ya, jadi kerjaannya datang ke kantor anak, Ustadz itu pukul itu, dia hukum dia Ustadz, ya. Loh, kamu yang hukum, tidak berani, nanti saya dipukul balik. Juben, ada sifat pengecutnya juga. Di belakang ngomongin, pas ke depan tidak berani, juben sifat ini. Maka demikian harus ditampar, harus ditempa. Ditempa dengan apa? Jadi kalau ilmu fitrah itu, tarbiyah itu, ketika ada anak yang penakut, maka kita dorong dengan rasa percaya diri. Ayo kamu sana lawan. Kalau kamu dihina, diejek, balas. Jangan ejek aku. Biar tumbuh sifat keberaniannya, kayak gitu. Kalau ada anak yang terlalu sombong, terlalu besar, turunkan, ya, sampai dia ke atas, sampai tingkatannya sampai batas ma'ruf. Hakada. Jangan sampai anaknya dibiarkan berlama-lama malah timbul sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi berwajah dua. Ya, wa'idzubillah. Ini antara perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azanallahu yakum. Mungkin sampai sini pembahasan kita. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masuk dosa besar yang ke-46, ya. Baik, semoga yang singkat ini Allah berikan kebaikan dan semoga Allah SWT jauhkan sifat kita dari sifat yang buruk. Allah jauhkan diri kita dari sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.